Salam saudara-saudara, apa kabarmu hari ini? Saya pastikan kabar kita kabar luar biasa. Amin saudara-saudara. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Kita sampai saat ini masih menghirup udara segar yang datangnya dari Tuhan, dan kita menikmati hari-hari hidup ini. Dan senang kita jumpa lagi pada pelajaran rohani, pelajaran Alkitab yang ketujuh. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur oleh karena Tuhan itu baik, kasih setianya berlimpah untuk kehidupan kita. Dan kita bersyukur pula oleh karena kita selalu dikuatkan dengan firman kebenaran. Bersama dengan saya, Pendeta Lere Bulan Longdong, saya akan menuntun pelajaran ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mohon kuasa Roh Kudus menyanggupkan kami untuk mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Kami menyerahkan firman ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, judul pelajaran kita untuk sepanjang minggu ini adalah membagikan firman. Ayat tema terdapat di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Firman Tuhan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara yang diberkati Tuhan, firmanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Artinya saudara-saudara, ada kuasa dan dampak firman Allah. Dan dampak firman Allah ini tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Karena firman-Nya akan membawa kehidupan rohani kepada semua orang yang menerimanya, atau hukuman yang adil kepada orang yang menolaknya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa yang kita bicarakan ketika kita bersaksi? Pelajaran-pelajaran sebelumnya saudara-saudara, ketika kita bersaksi, kita bicarakan tentang Yesus. Dari mana kita ketahui tentang Yesus? Dari saudara-saudara kita membacakan firman Tuhan. Kita juga mengetahui tentang pertentangan besar, kasih Allah, kelahiran, kehidupan, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kedatangannya yang kedua untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita membagikan firman Allah, bukan kita membuktikan siapa yang benar dan yang salah, tetapi yang perlu saudara saya ingat bahwa ketika kita membagikan firman Allah, kita mengungkapkan Yesus dalam setiap segi dari kebenaran yang kita bagikan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, menurut Yeremia, firman Allah ini seperti api dan palu, dan itu menghabiskan sampah dosa dalam kehidupan kita dan menghancurkan hati kita yang keras. Ketika kita membantu orang melihat di dalam kitab suci kemuliaan Yesus, hati mereka yang keras akan dihancurkan saudara-saudara. Dan api kasihnya menghancurkan sampah-sampah keegoisan, keserakahan, nafsu yang berpusat pada diri sendiri. Firman Allah juga disamakan dengan benih. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, karakteristik utama dari benih adalah bahwa benih itu memberi kehidupan. Benih membutuhkan waktu untuk tumbuh, dan tidak semua benih bertumbuh pada tingkat yang sama. Tetapi yang pasti saudara-saudara, benih itu bisa tumbuh dan menembus tanah menuju kehidupan baru. Ingat saudara-saudara, ketika kita menanamkan firman Allah di dalam hati dan pikiran orang lain, kita tidak akan selalu melihat hasilnya secara langsung.
Tetapi benih kebenaran yang kita bagikan kepada orang lain itu pasti bertumbuh, pasti menembus tanah hati yang keras dan mendapat kehidupan yang baru. Amin, saudara-saudara. Sangat luar biasa informasi rohani yang kita dapati pada pelajaran minggu ini. Dan firman Allah adalah firman yang hidup, saudara-saudara. Allah tidak hanya menciptakan dunia ini, saudara-saudara, melalui kuasa firman-Nya, tetapi Ia juga menopang dan menjaganya melalui firman-Nya. Roh Kudus yang sama yang aktif dalam penciptaan ini juga aktif dalam mengilhami kitab suci. Dia hadir ketika kita membaca Alkitab atau membagikannya kepada orang lain. Ada kuasa yang memberi kehidupan dan mengubah hidup saudara dan saya, mengubah hidup orang lain. Dan setiap perintah Allah adalah sebuah janji yang diterima oleh kemauan dalam jiwa, membawa sertanya kehidupan yang maha kuasa. Itu mengubah sifat dan mencipta kembali jiwa itu dalam citra Allah. Di dalam buku Seri Membina Keluarga jilid 3 halaman 112. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, manfaat mempelajari firman Allah adalah Alkitab ini memiliki tujuan penebusan. Melihat Yesus dalam kitab suci, kita diubahkan dan kita menjadi seperti Dia. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 18 adalah hukum alami, baik intelektual maupun spiritual, bahwa oleh memandang kepada Yesus kita berubah. Alkitab mengungkapkan kebenaran Kristus, menuntun kita dari kebodohan karena keberdosaan kita sendiri kepada kehidupan dan kebenarannya. Dan Alkitab mengungkapkan kebenaran Kristus, menuntun kita kepada kebenaran. Dan ketika firman Allah telah memberkati kehidupan saudara dan saya dengan luar biasa, kita memiliki kuasa untuk memberitakan kepada orang lain tentang bagaimana hal itu dapat memberikan kehidupan bagi mereka juga. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, lebih dari 3.000 janji di dalam firman Allah, dan masing-masing janji ini berasal dari Allah yang mengasihi, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang saudara dan saya kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita, dalam Efesus 3 ayat 20. Dan janji Allah adalah komitmen yang Dia buat untuk kita masing-masing. Ketika saudara-saudara kita mengklaim janji-janji itu dengan iman dan mengajak orang lain untuk mengklaimnya, berkat surga mengalir ke dalam hidup kita, saudara-saudara. Mengenakan pakaian kebenaran Kristus. Jika kita sudah mengenakan pakaian kebenaran Kristus, dan di sini dengan kegembiraan oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam kita, maka kita tidak dapat hanya tinggal diam saja. Di dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 88, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, saudara-saudara, dan pelayanannya, Dia akan membuka pintu kesempatan bagi kita untuk berbicara pada waktunya yang tepat bagi mereka yang hatinya telah dibuka oleh Tuhan. Dalam semua kesaksian saudara dan saya, kita harus mengingat 3 prinsip Alkitab. Yang pertama, apa yang kita katakan. Yang kedua, bagaimana kita mengatakannya. Dan yang ketiga, kapan kita mengatakannya. Ingat saudara-saudara, ingat dan ingat bahwa Allah bekerja pada hati saudara dan saya. Allah bekerja pada hati orang lain yang berbeda. Allah bekerja bagi saudara dan saya. Allah bekerja pada saudara-saudara kita yang lain.
Jika kita memiliki ketajaman rohani untuk melihat di mana Allah sudah bekerja, kita akan secara teratur mengamati kesempatan untuk membagikan firman-Nya kepada orang lain. Dan ketika Allah mempersiapkan tanah hati kita, memiliki kesempatan untuk menabur benih Injil, maka pasti benih itu tumbuh, menembus tanah, dan memiliki hidup baru. Hidup baru bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk berkat rohani yang kami peroleh hari ini. Kami berdoa kiranya Roh Kudus mengartikan firman ini lebih jauh dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Kami berkomitmen untuk setia dan melayani Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk kami semua, saudara-saudara kekasih yang akan membuka channel ini, dan kami belajar bersama-sama. Tuhan karuniakan hikmat akal budi kemampuan, sehingga kami mampu untuk mengerti maksud Tuhan ketika mempelajari firman Tuhan. Doa hambamu untuk saudara kekasih kami dalam keadaan sakit, dimanapun mereka berada, entah di rumah atau di rumah sakit. Tuhan lebih mengetahui penderitaan yang mereka alami. Bapa, pulihkan kehidupan mereka. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan mereka. Dan ketika mereka pulih, mereka berkomitmen untuk menjadi saksi-Mu, untuk membawakan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk pergumulan sementara kami hadapi, untuk menghadapi virus Corona. Tuhan memberkati dan pulihkan kehidupan kami. Selamatkan kami. Ajarlah kami untuk kami selalu menunggu waktunya Tuhan. Dan kami bersyukur karena sampai saat ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk menikmati kehidupan. Bebaskan kami, bebaskan bangsa dan negara ini dari virus ini, sehingga kami sebagai masyarakat Indonesia akan melakukan tugas aktivitas kami dengan baik. Kami menjadi berkat bagi keluarga, berkat bagi orang lain, dan berkat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari presiden sampai pemerintah yang paling rendah di desa-desa. Tuhan karuniakan hikmat akal budi surga, kemampuan, ketabahan, sehingga dalam tugas kepemimpinan mereka lakukan dengan baik. Demi kemuliaan bagi nama Tuhan, kami boleh menikmati akan berkat-berkat surga. Kami berdoa pada hari ini untuk para pemimpin organisasi gerejamu di muka bumi ini. Tuhan karuniakan hikmat akal budi, kepintaran, kearifan, bijaksana, ketabahan bagi para hamba-hamba Tuhan, sehingga dalam tugas kepemimpinan mereka lakukan dengan baik, memotivasi umat Tuhan untuk setia pada Tuhan, memotivasi umat Tuhan untuk setia bantu pekerjaan Tuhan. Kami berkenan menyelesaikan pekerjaan Tuhan ini. Tuhan cepat datang dan selamatkan kami dari dunia yang penuh dosa ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah menjawab dan mendengar dan menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin.